Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memberikan sedikit materi tentang pengantar statistika ya. Di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengantar statistika. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah biodata saya. Nama saya Yudhistira Ardana, saya lulus S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta, S2 saya di Universitas Islam Indonesia. Jabatan fungsional saat ini adalah lektor, dan pengalaman mengajar saya kurang lebihnya ada 6 perguruan tinggi yang sudah pernah saya ajar. Tapi saya berhome base di Stimik Pringsewu. Namun bukan berarti home base-nya kecil, tetapi kemampuannya kecil juga karena saya sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi insya Allah aman, dan para mahasiswa jangan khawatir diajar oleh saya walaupun saya hanya seorang dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke, untuk kontrak kuliah, kehadiran 10%, kuis atau tugas yang nanti akan saya berikan di classroom, prosentasenya 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi ini adalah rambu-rambu bagi mahasiswa, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh mahasiswa selama kurang lebih 1 semester supaya lulus pada mata kuliah pengantar statistik ekonomi. Fakta terkait statistik, ini general ya, apakah kalian termasuk atau tidak saya tidak tahu karena masih semester 1, masih baru masuk dan masih baru mengenal dunia perguruan tinggi. Jadi ada banyak asumsi. Yang pertama yaitu biasanya statistik itu sulit dipelajari. Statistik itu tidak mudah dipahami dan statistik kalau bisa itu dihindari. Ini adalah statement secara umum bagi mahasiswa. Mungkin ada beberapa dari mahasiswa yang menganggap ini benar dan ada yang tidak karena memang suka dengan statistika. Jadi ini general sekali, subjektif sekali, jadi tergantung daripada individunya. Di sini saya coba mengutip salah satu dari Quran surah Al-Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kenapa saya memberikan seperti ini? Ini untuk memotivasi mahasiswa bahwa inti daripada kuliah di perguruan tinggi adalah kita harus bersabar. Walaupun kita menemukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita sulit, kita susah untuk memahami, tapi kalau kita bersabar dan kita berusaha, maka Allah menjanjikan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian diperkuat dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi silahkanlah tuntut ilmu supaya memudahkan para mahasiswa untuk mencapai surga. Artinya nanti ilmu yang sudah didapatkan itu diterapkan di masyarakat, dan insya Allah ilmu yang bermanfaat akan dibawa sampai ke liang lahat atau ke liang kubur. Jadi walaupun tadi kita susah memahami, bersabarlah dan berusahalah supaya kita bisa dimudahkan, diberi kemudahan, dan nantinya kita akan menuju ke surga karena ada ilmu bermanfaat yang tersampaikan untuk orang lain. Oke, di sini ada data. Silahkan mahasiswa coba memahami. Silahkan mahasiswa memahami. Ada data tahun dan ada data jumlah. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini merupakan statistik? Silahkan mahasiswa jawab. Saya beri waktu 1 menit. Oke, jawabannya apa? Kalau jawabannya ini berupa data dan berarti termasuk ke dalam statistik, berarti jawaban mahasiswa benar. Jadi data ini termasuk ke dalam statistik. Kemudian ada pertanyaan, apa bedanya statistik dengan statistika? Kalau statistik nggak ada A-nya, kalau statistika ada A-nya. Itu adalah jawaban yang paling konyol ya, jawaban yang keluar tanpa adanya pemikiran. Tetapi jika kita melihat dari tabel di atas bahwa itu merupakan statistik, berarti statistik itu berupa data. Sedangkan statistika yang ada tambahan A di akhir berarti ilmu yang akan mempelajari statistik. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Jadi lebih lanjut,
Kedua definisi itu akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu untuk statistika adalah ilmu pengumpulan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data dengan tujuan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan statistik yaitu suatu kumpulan data baik numerik, biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Jadi statistik itu adalah berupa data yang mana nanti kita akan olah dan ilmunya adalah statistika. Jadi mahasiswa sudah paham ya terkait dengan perbedaan statistik dan statistika. Oke, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Karena ini masih pengantar dan di sini saya coba menjelaskan tentang jenis-jenis statistika. Ada dua di sana, yaitu yang pertama adalah statistika deskriptif dan yang kedua adalah statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif itu merupakan metode-metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi nanti dalam statistik deskriptif itu isinya adalah mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, standar deviasi, varians, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam statistika deskriptif. Artinya data-data itu general dan akan dideskripsikan dari hasil perhitungan. Sedangkan statistik inferensial di sana merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengetahui sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Jadi nanti untuk inferensial ini skupnya lebih susah atau lebih rumit dibandingkan dengan deskriptif. Kalau deskriptif itu mungkin bisa bersifat kelompok karena di sana sudah membahas tentang populasi dan sampel, sehingga kalau kita kelompokkan saat ini pengantar statistika, kita statistik ekonomi ya, kita berada di mana? Kita sebenarnya masih berada di statistik deskriptif, tetapi nanti akan saya tambahkan beberapa materi tentang statistik inferensial supaya apa? Ketika nanti mendapatkan mata kuliah itu di semester berikutnya, kalian sudah ada bahan dan kalian akan kuat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Nah, ada fungsi statistika di sini, ada 6. Yang pertama, statistika dapat meningkatkan efisiensi dengan cara membatasi dan memastikan cara kerja dan cara berpikir. Jadi di sini nanti dengan adanya ilmu statistika, kita bisa mendeskripsikan data-data yang banyak itu nanti kita olah, kita tabulasi dalam bentuk tabel, kemudian kita analisis dan analisis itu kita interpretasikan sehingga ilmu statistika itu digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang telah diolah. Makanya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa statistika adalah ilmu yang mengolah tentang data-data atau statistik. Yang kedua, statistika dapat meringkas hasil-hasil penelitian dalam bentuk sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi data-data yang tadi sudah dikumpulkan, kita analisis dengan menggunakan beberapa tools atau alat seperti SPSS, eViews, Stata, dan lain sebagainya. Hasil-hasil dari perhitungan tersebut maka dapat disederhanakan dan diinterpretasikan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Contohnya, ditemukan nilai F hitung sebesar XXXX. Karena nilainya lebih dari 5%, maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Makanya statistika itu memberikan kemudahan untuk memudahkan seseorang untuk memahami dari data-data yang kita peroleh. Yang ketiga, statistika dapat memberikan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan penelitian yang tepat. Jadi nanti kalau kalian di semester 5 atau semester 6 atau mungkin pada saat membuat skripsi, kalian akan dipertemukan dengan metode-metode dalam pengukuran. Jadi nanti statistika ini dijadikan sebagai alat ukurnya. Jadi silakan mahasiswa pelajari untuk pengantar statistik ini dengan baik sehingga ketika menginterpretasikan hasil kalian dapat dengan mudah dan kalian akan lancar ketika membuat skripsi dan menyusun kesimpulan atau menarik kesimpulan. Yang keempat, statistika dapat memberikan gambaran eksak mengenai suatu peramalan untuk waktu yang akan datang. Jadi statistika bisa digunakan untuk forecasting seperti saat ini masih pandemi COVID-19. Bisa dibayangkan beberapa waktu yang lalu banyak sekali para ahli itu memperkirakan oh nanti di September akan turun. Nah, itu menggunakan data-data statistik yang diolah untuk melakukan peramalan. Nah, jadi menggunakan statistika ya. Yang kelima, statistika dapat memberikan dasar-dasar untuk menyusun peramalan tentang bagaimana suatu hal yang akan terjadi berdasarkan pada keadaan yang telah diketahui atau telah diukur dan teruji. Nah, ini sama ya. Jadi intinya masih tentang peramalan. Jadi sudah tidak dijelaskan lagi karena sudah
Nomor 4 sudah saya jelaskan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu statistika dapat menguji menganalisis faktor-faktor kausal dan perbedaan dari jumlah faktor yang kompleks dan rumit. Ini terkait dengan penjelasan saya di nomor 3 bahwa kita bisa melakukan pengujian apakah nanti ada hubungan antara X dan Y, adakah pengaruh antara X dan Y, lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari variabel X dan variabel Y. Nah, itu nanti akan diolah dengan menggunakan statistika. Makanya di sana menguji atau menganalisis faktor-faktor kausal dan perbedaan dari sejumlah faktor. Jadi nanti bisa dilihat seberapa kuat faktor tersebut mempengaruhi faktor yang dipengaruhi. Jadi nanti kita pelan-pelan belajar tentang statistik. Kegunaan statistika ada 5 di sini, yaitu sebagai sarana komunikasi, mendeskripsikan suatu hal atau data, melakukan regresi itu untuk mengukur pengaruh, melakukan perhitungan korelasi untuk melihat tingkat hubungan, dan komparasi yaitu perbandingan. Jadi ketika komunikasi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa salah satu fungsinya adalah mempermudah dan memberikan informasi yang jelas terkait dengan data-data. Deskripsi, mendeskripsikan dari hasil olah datanya yang kemudian bisa diinformasikan kepada orang yang membutuhkan. Regresi, kita bisa mengukur pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Korelasi, kita akan bisa melakukan perhitungan seberapa besar hubungan antara variabel X dan Y. Dan komparasi berarti membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan kondisi yang sama atau dengan kondisi yang berbeda, maka itu merupakan teknik komparasi. Jadi ini kegunaan dari statistika. Data penelitian. Jadi data itu dibagi dua, menurut bentuknya dan menurut sumbernya. Menurut bentuknya itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif itu biasanya bersifat tulisan atau kalimat atau kata atau pendapat seseorang, itu berarti kualitatif. Tetapi kuantitatif itu berupa angka-angka. Misalnya seperti tadi di awal, data jumlah penduduk itu berarti angka, data laporan keuangan itu berarti angka. Tetapi ketika data itu berupa kalimat, berupa asumsi, maka itu termasuk ke dalam data kualitatif. Menurut sumbernya ada data primer, ada data sekunder. Data primer di sini adalah data yang langsung diambil dari sumbernya. Jadi diambil dari sumbernya secara langsung. Contoh, saya ingin mengamati perilaku mahasiswa UINRIL, Prodi Ekonomi Syariah. Maka saya memberikan kuesioner atau angket yang nantinya mahasiswa tersebut mengisi, dan itu merupakan salah satu contoh data primer. Jadi benar-benar mengambil data real di lapangan. Kemudian untuk data sekunder itu data yang diambil dari laporan-laporan, contohnya adalah laporan keuangan. Kita tidak perlu menghitung, tetapi biasanya perusahaan sudah menyediakan laporan keuangannya. Jadi kita tinggal download saja, kita tinggal menginterpretasikan, kita tinggal menganalisis, kemudian mendeskripsikan dan menarik kesimpulan. Itu untuk data sekunder ya. Jadi kalau data primer itu tadi datanya diambil secara langsung, kalau sekunder tidak diambil secara langsung, artinya tidak melalui tatap muka secara langsung, tapi sudah disediakan oleh beberapa penyedia. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Jika dilihat dari gambar, jelas ya, populasi itu yang biru, sampel itu ya bagian dari populasi berarti ya. Di sana bisa disimpulkan bahwa populasi itu adalah kumpulan dari anggota objek yang akan diteliti, sedangkan sampel ada sebagian dari anggota objek yang akan diteliti. Ini nanti akan kita perjelas, kita perdalam ketika akan melakukan perhitungan dan penentuan sampel. Jadi tidak mungkin kita melakukan penelitian populasi. Misalnya saya ingin meneliti tingkat kesejahteraan keluarga di Provinsi Lampung. Saya tidak mungkin akan mencoba menggunakan seluruh data penduduk yang ada di Provinsi Lampung, tapi biasanya saya menggunakan sampel. Jadi ada teknik pengambilan sampel yang mungkin itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi nanti yang diolah itu adalah sampelnya, bukan populasinya. Bayangkan ketika populasi yang digunakan ada 1.500.000-an penduduk Provinsi Lampung, saya pakai semua. Bagaimana saya ada waktu untuk meneliti, kapan selesainya, apakah saya punya biaya untuk menyebarkan survei dan lain sebagainya. Makanya nanti ketika kalian menghadapi mata kuliah metodologi penelitian, maka kalian akan lebih dalam lagi mengkaji antara populasi dan sampel. Jadi itu saja materi hari ini. Terima kasih. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam chat group ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.